Innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang yang membeda-bedakan agama mereka, maksudnya membedakan agama itu berpecah belah di antara umat Islam ini, satu sama lain punya pendirian sendiri-sendiri lalu tidak rukun. Wa kanu syi'an, lalu mereka itu menjadi kelompok-kelompok, di mana itu kelompok-kelompok itu lasta minhum fi syai'. Yang kelompok-kelompok itu tidak bertanggung jawab satu sama lainnya tentang suatu. Artinya itu tidak boleh berbeda-beda atau pecah belah dalam agama. Sebab nanti kalau sudah berpecah belah akan menjadi kelompok-kelompok. Ya, kalau sudah menjadi seperti ini, Muhammad dijamin kamu tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap mereka itu. Orang sudah berkelompok-kelompok itu, itu di luar tanggunganmu Muhammad. Lasta minhum fi syai', kamu tidak bertanggung jawab terhadap mereka itu. Sebab ada hadis yang menjelaskan, ya orang-orang umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yang 72 itu jatah neraka, yang satu jatah surga. Lah ini kan kalau melihat seperti ini kan ngeri ya. Kita umat Islam itu terbagi-bagi dalam kelompok macam-macam gitu. Dari kalau dihitung itu kira dikumpul ada 73 gitu lah umpamanya. Lalu dijamin oleh Rasulullah yang masuk surga ya satu, lalu 72 tidak, itu gimana ini? Ya kita lihat saja di dalam masyarakat internasional di Indonesia ini. Ada kelompok macam-macam satu sama lain berkelahi lalu sampai bunuh-bunuh. Apa itu ajaran Islam seperti itu? Agama Islam itu kan ya agama persatuan, dalam arti umat Islam yang satu dan yang lain itu seperti jasad yang satu, badan yang satu, satu sama lain saling mengokohkan, begitu sebetulnya. Tapi mengapa? Nah, dikatakan innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang membeda-bedakan agama lalu pecah-pecah menjadi bermacam golongan itu, Allah menjamin kepada Muhammad kamu tidak bertanggung jawab mereka itu sedikit pun. Ya tadi contohnya banyak kelompok-kelompok agama Islam, bahkan ada kata menjelaskan ada kelompok Islam itu mungkin ada 73 kelompok. Nah itu dijamin yang masuk surga satu. Lah dalam hal ini ada ayat hadis yang menjelaskan yang selamat itu yaitu orang yang termasuk orang-orang yang mengikuti apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nah, apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dan sahabatnya yaitu Quran dan hadis. Nah, biasanya orang yang tergolong ini misalnya ya terkelompok dalam itu kelompok aswaja itu yang selalu ikuti Quran dan hadis, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya mari kita ya introspeksi diri, kita ini hidup sesuai dengan aturan Allah belum? Kita sudah mengikuti Al-Quran dengan hadis apa belum? Asal kita sudah berpegang di situ, kita ikuti Al-Quran, belajar Al-Quran, kita ikuti dan belajar hadis, semua itu sekemampuan kita gitu kan. Isinya banyak sekali Quran hadis itu, ya toh. Quran hadis isinya macam-macam, kita harus tahu semua, harus mengamalkan semua. Itu kan sesuatu yang ya tidak mudah. Ya bisa begitu yang sempurna ya Rasulullah. Kalau manusia biasa ya sulit. Tapi ya kita harus berusaha gitu. Supaya kita termasuk orang yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebab Rasulullah juga pernah bersabda, sungguh aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh pada dua perkara itu, kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Yaitu kitabnya Allah dan sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu mari kita sebagai Islam, orang Islam introspeksi. Sudahkah kita itu menguasai Al-Quran? Sudahkah kita itu belajar hadis? Itu yang kita pegang. Maka salah satunya dengan cara mengasih seperti ini, lalu menimbulkan kesadaran bahwa kita itu harus begitu toh. Kita itu harus berpegang teguh Al-Quran toh. Mari kita pelajari Al-Quran ini. Supaya kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah nanti akhirnya selamat, baik sejak di dunia sampai di akhirat. Innama amruhum ilallahi. Sesungguhnya perkara mereka, orang yang memecah agama yang jadi berapa kelompok-kelompok itu, Allah menjamin innama
urusan mereka itu di tangan Allah besok. Yang benar yang siapa? Ya tadi akhirnya yang 73 itu yang dianggap benarnya satu itu loh. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian akan diberitahukan pada mereka semua saja, orang-orang yang selalu itu cekcok dalam agama lalu jadi kelompok yang banyak-banyak itu, ya tak? Itu nanti akan diberitahukan oleh Allah kepada mereka. Bima kanu yaf'alun, apa yang telah mereka perbuat. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Maka barang siapa, ya, besok di hari kiamat itu, pada hari kiamat itu, maka barang siapa dia yang datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan, falahu asru amsalihha, maka pahala perbuatan baiknya itu akan dilipatkan 10 kali. Loh, kita buat satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Kalau kita datang menghadap Allah besok pada hari kiamat itu, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Tapi barang siapa yang datang menghadap pada Allah di hari akhir dengan membawa kejelekan-kejelekan, maka tidak dibalaslah, melainkan balas itu hanya semisal apa yang mereka lakukan. Jadi kalau berbuat satu kesalahan ya hanya disiksa satu begitu loh. Ya, ukuran siksaannya itu ya salahnya apa, seksnya apa, itu yang tahu hanya Allah. Tapi yang jelas kalau berbuat jahat itu hanya disiksa satu, tidak dikalikan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya. Dianiaya itu artinya kalau toh ada yang masuk neraka itu bukan karena kedoliman Allah, ya kekejaman Allah menyiksa orang, tidak. Dia masuk neraka ya dia karena menganiaya diri sendiri, disuruh iman Islam tidak mau, berbuat jahat terus, ya sudah, salahnya sendiri.